Henry menutup telepon, dan dia menekan tangan besarnya di setir. Sekarang dia tidak ingin melakukan apa-apa. Dia tidak ingin memikirkan tentang apapun. Dia hanya ingin pulang untuk melihat istrinya. Sisi jalan sangat ramai malam ini karena hari ini adalah hari Natal. Jalanan penuh dengan kekasih yang berpegangan tangan, dan ada banyak penjual bunga. Banyak pacar berhenti membeli bunga untuk pacar mereka. Henry memutar setir, berhenti di pinggir jalan, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Segera dia menjadi pemandangan paling mempesona di jalan. Pria malam ini mengenakan jas hitam. Dia keluar dari mobil mewah top dunia. Dia tampan dan mahal. Siapapun yang berdiri seperti model pria internasional yang berpose di jalanan Inggris menarik perhatian semua orang. Gadis-gadis di jalan bersinar dengan cepat, dan gelembung merah muda muncul. Astaga, pria itu sangat tampan. Henry sudah terbiasa dengan tatapan ini. Dia berjalan secara sonik ke seorang gadis kecil yang menjual bunga. Dia berjongkok dan berkata dengan suara lembut, "Teman-teman kecil, aku ingin bunga-bunga ini." Gadis kecil itu memandang Henry dengan mata hitamnya yang besar dan berkata dengan malu-malu, "Tuan, kamu ingin begitu banyak mawar. Apakah kamu akan memberikannya kepada pacarmu?" Henry mengulurkan tangan dan menyentuh kepala gadis kecil itu. "Tidak, ini untuk istriku." Gadis-gadis dengan mata berbinar dengan cepat meratap. Pria tampan seperti itu sudah menikah. Dan tentu saja, pria yang baik adalah milik orang lain. Henry memarkir Rolls-Royce Phantom di halaman, dan dia bisa melihat bagian depan dari kejauhan. Sekarang villa itu terang benderang, pintunya terbuka, dan cahaya terang di dalamnya keluar, dan matanya hangat. Ada 2 pohon Natal besar di halaman, dan lampu-lampu kecil yang terang tergantung di pepohonan. Ada sosok ramping yang menembus garis pandang, Amelia. Malam ini, Amelia mengenakan rok panjang putih dan kardigan pendek berwarna merah tua dengan lengan lampion retro di bagian luar. Rambut hitamnya yang murni tidak terawat seperti sutra di pundaknya yang berkilau. Dari kejauhan, dia lebih dari sekedar mawar. Itu adalah penampilan halus dan murni yang dia cintai. Ada banyak kembang api yang bertumpuk di halaman. Amelia bergandengan tangan, dan langsung menyeret nenek dan ibu Wulan keluar dari villa. Dia mulai membagikan kembang api. "Nenek, Ibu Wulan, malam ini adalah malam Natal. Ayo main kembang api bersama." Berbicara, dia menyalakan korek api dan menyalakan kembang api di tangan nenek dan ibu Wulan. Nenek itu berasal dari keluarga terkenal, dan pembantu Wulan adalah pelayan tertuanya. Tak satu pun dari mereka pernah bermain kembang api. Kembang api dinyalakan. Nenek dan Wulan terkejut, dan mereka ingin melempar kembang api ke tangan mereka seperti kentang panas. Ini terlihat cukup lucu dan imut. Amelia terkekeh sambil menutupi mulutnya. Henry tidak bergerak. Dia berdiri di sana dan menyaksikan pemandangan di depan. Orang-orang yang paling dia cintai dalam hidupnya ada di sana. Ada perasaan yang langsung memenuhi seluruh dadanya, dan hatinya mulai melunak, dan itu sangat lembut saat ini. Dia memandangi sosok Amelia yang cantik, dan wajahnya yang menawan dan indah bersinar di tengah suara kembang api. Dan itu menjadi sangat jelas. Dia tertawa. Senyuman itu bebas dan ceria, dan melewati ke telinganya seperti lonceng perak. Membuat jantungnya bergerak, dan membuatnya merasa gatal. Henry tiba-tiba berpikir bahwa bagaimanapun juga, Tuhan memperlakukannya dengan tidak buruk, dan karena berkeliling, Tuhan masih mengirim gadis itu Amelia ke sisinya. Gadis kecil ini terbaring di dalam bayi, ibunya telah bertunangan dengannya sebagai pengantin kecilnya. Setelah 20 tahun, dia masih datang kepadanya dan menjadi istrinya. Nenek dan ibu Wulan juga menemukan kesenangan bermain kembang api setelah kram sebentar. Mereka juga menyalakan 2 kembang api untuk Amelia,
dan yang tua dan yang kecil bermain bersama di sana. Amelia merasa sangat bahagia hari ini. Dia mengangkat tangannya dan menarikan kembang api di tangannya. Pada saat ini, di tengah kembang api yang indah, matanya yang berlekuk-lekuk tiba-tiba melihat sepasang mata yang dalam dan sipit. Dia melihat Henry. Dua berdiri di depan saat ini. Mata Amelia bergetar. Dia tidak tahu kapan dia kembali, dan mengapa dia menatapnya dengan tatapan seperti itu. Tampangnya sepertinya dia akan memakannya. Pada saat ini, baik Nyonya Mahendra dan Ibu Wulan berkata, "Henry, apakah kamu kembali?" Henry mengangguk. Dia tidak berjalan. Matanya masih tertuju pada wajah kecil Amelia, lalu mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mengaitkannya. "Kemarilah." "Apa?" Amelia merasa bahwa gesturnya sangat tidak sopan kepada orang lain. Dia seperti memanggil anak anjing. Amelia memelototinya dengan mata berbinar-binar, lalu berjalan mendekat dan berjalan ke sisinya. "Apa yang kamu kulakukan?" Henry menyerahkan kunci mobilnya. "Saya membeli sesuatu, dan itu ada di bagasi. Kau bisa mengeluarkannya untukku dan membawanya ke atas." Amelia berkata, "Di mana tanganmu sendiri?" Menyebutkan ini, Henry dengan cepat mengulurkan tangan kirinya dan menekan lengan kanannya. "Seperti yang kau tahu, lenganku tidak berguna, dan aku tidak bisa mengangkat benda berat. Ini semua untuk menyelamatkanmu. Tahukah kamu?" Amelia juga ingat tentang lengan kanannya. Dia segera mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi serius dan tertekan. "Apakah kamu belum pulih selama beberapa hari ini? Saya akan menunjukkannya kepadamu di malam hari. Lalu kamu masuk dan istirahat." Amelia membuka bagasi dan bersiap untuk memindahkan barang, tetapi detik berikutnya dia terkejut, dan pupilnya yang cerah tiba-tiba menyusut. Tidak ada yang bisa dipindahkan di dalam bagasi. Bagasi itu penuh dengan pita dan balon, dan seikat mawar. Mawar yang lembut berkumpul bersama, dan lampu kristal yang berkilauan tergantung di atasnya, yang membuat jantung gadis itu meledak. Amelia tidak menyangka melihat ini. Dia terdiam sejenak. Pada saat ini, tawa magnetis yang dalam dari pria itu terdengar di telinganya. "Konyol. Apakah kamu menyukainya?" Amelia menoleh untuk melihat wajah tampannya. "Kenapa kamu berpikir untuk memberiku mawar?" Henry mengeluarkan mawar di dalam dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Mengapa pria memberi mawar kepada wanita? Pikirkan sendiri, ada sekitar beberapa ratus mawar di sini. Wajah kecil Amelia yang memegang begitu banyak mawar. Dia memintanya untuk memikirkannya. Wajah cantik Amelia diwarnai dengan pipi merona. Ibu Wulan menyiapkan makan malam yang mewah. Setelah semua orang makan malam, Henry pergi ke ruang kerja, dan dia meninjau dokumen-dokumen yang mendesak. Ketika dia keluar dari ruang kerja, dia berdiri di atas dan melihat Amelia di bawah. Gadis itu sedang duduk menyamping di atas karpet wol yang lembut. Kedua kaki putihnya yang indah disatukan dengan rapi, memegang gunting di tangannya. Dia memperbaiki cabang mawar sebelum memasukkannya ke dalam vas. Dia merawat mawar yang dia berikan padanya dengan sangat hati-hati. Nenek duduk di sebelahnya. Dia tidak tahu apa yang dia katakan, dan nenek yang geli tertawa. Ibu Wulan sedang mengemasi piring di ruang makan, dengan senyum di wajahnya. Henry tiba-tiba mengerti mengapa mereka semua sakit parah setelah kembali ke ibu kota Makassar, terutama nenek, karena mereka telah kehilangan gadis ini. Henry mengeluarkan ponselnya dan berdiri di atas dan mengiriminya pesan. Amelia segera menerima pesan tersebut. Dia menyalakan telepon dan melihat pesan teks yang dikirim Henry kepadanya. Isinya adalah, "Ayo, datang ke kamarku." Wajah Amelia memerah. Dia tidak berharap Henry mengiriminya yang begitu hangat. Pesan malu-malu. Apa yang muncul ketika dia pergi ke kamarnya? Apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak tahu malu.
Tetapi dia menginginkan wajah karena neneknya ada di sisinya. Mata Amelia dengan cepat menjadi mengelak seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Henry telah menatapnya sepanjang waktu dan melihat bahwa dia menyembunyikan ponselnya karena panik, dan bibir tipisnya geli ketika dia malu dan menghindar. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia curiga bahwa dia sengaja mengaitkannya. Henry mengirim pesan lain, "Saya menunggumu di kamar." Amelia di lantai bawah secara alami menerima pesan teks, dan rona merah di pipinya dengan cepat menyebar ke daun telinganya yang seputih salju. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.